with your blood that allow us to meet with you face to face. Hallelujah. Ku telah ditebus oleh curahan darahmu. Ku menari bagimu, ku memuji namamu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darahmu. Darahmu Yesus sucikan daku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus sembuhkan aku, ku dijadikan baru. Mari kita angkat suara kita dari awal, kita katakan sama-sama. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu gimana oleh curahan darahmu ku menari, ku memuji karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darahmu. Darahmu Yesus sucikan aku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus sembuhkan aku, ku dijadikan baru. Darahmu Yesus sucikan aku, bebaskanku, darahmu Yesus sembuhkan aku, ku dijadikan baru. Ada yang bisa berdiri? Mari sama-sama kita berdiri. Let's stand on your feet dari awal. Kita katakan sukacitaku penuh, ku bermazmur, kenapa saudaraku? Karena ku tahu, yakin katakan, oleh siapa? Curahan darahmu.
baru, ku dijadikan baru. Engkau Tuhan yang adalah master of make something new. Engkau adalah Tuhan yang selalu bisa membuat segala sesuatunya baru. Aku berkatakan pada hari ini, kehidupan baru Tuhan kerjakan buat setiap kami. And I speak that new life, new creation each every one of us. Papa, pada saat ini dan pagi ini, kesatuan hati kami sebagai keluarga Tuhan perhitungkan untuk Engkau hadir. Lord, when we come together as a family in one accord this morning, see that, Lord Jesus, and be with us this morning. Kami minta pengurapan-Mu Tuhan turun di tengah-tengah kami. Let your presence, Lord Jesus, fill this place. And you take over from beginning until the end. Tuhan yang ambil alih dari awal hingga akhirnya. Pengurapan Tuhan turun. Yes, your fresh anointing. Hallelujah. Engkau bekerja. Engkau mengurapi setiap kami yang ambil bagian di dalam pelayanan pagi hari ini. Yes, Tuhan hadir, Tuhan pakai, Tuhan urapi. Kami percaya Tuhan. Ada rencana Tuhan yang besar dalam hidup kami. There's a greater plan for us, Lord Jesus. We speak blessing, we speak healing. Kami perkatakan berkat, kami perkatakan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap yang percaya keluarga besar PPC, sama-sama kita katakan, berikan kemuliaan yang mulia buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Good morning BBC. Good morning. Selamat pagi semuanya. Kami bersuka-cita pada pagi hari ini. Yang bersuka-cita tolong lambaikan tangan and greet our neighbors. Let's say hi. I'm glad to see you again minggu ini. Oke, kami bersuka-cita untuk melihat wajah Anda hari ini. Yang siap memuji Tuhan, mari sama-sama kita angkat lagu ini.
1, 2, 3. Let's read it in English. 1, 2, 3. Never be lazy, but work hard and serve the Lord enthusiastically. Rejoice in our confident hope. Be patient in trouble and keep on praying. Siapa yang mau terus bersukacita dalam melayani Tuhan? Kita melayani Tuhan dari cuma di gereja, saudara-saudara, kita melayani Tuhan dari Senin sampai hari Minggu, dari Anda bangun sampai Anda tidur. Amin. Siapa yang hidup dalam hadirat Tuhan? Yes, Holy Spirit, that you come into this place. Kita tahu ya Tuhan,
There's no one can compare your goodness in our life. Kalau kamu ingat aja dalam 1 kali 24 jam ke belakang, begitu banyak yang Tuhan sudah berbuat di dalam kehidupan saya. In the past 24 hours, Lord, you've done so much in our life. Yang paling penting adalah Immanuel, ada penyertaan Tuhan. The most important thing is Immanuel, that God is with us. Sama-sama kita terus pejamkan mata. Let's close our eyes and mari kita ingat akan kebaikan Tuhan. Let's remember His goodness. Holy Spirit, speak to every one of us. Terus bicara buat setiap kami. Dan mendengar firman-Mu, we want to hear your message, Lord Jesus. Kuasai tempat ini, cover this place with your blood. Setiap kuasa yang bukan daripada-Mu kami ikat, kami tolong kami patahkan di dalam nama Yesus. We are ready to receive your words. Kami siap mendengar firman-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Gereja Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk semuanya. Terima kasih untuk yang sudah melayani pagi hari ini, untuk Praise and Worship Sunday School. Kasih tepuk tangan untuk driver, untuk semuanya, usher, bulletin, transportasi. Amazing, amazing, amazing. Sebelum saya masuk di dalam announcement, kalau ada anak youth, tolong berdiri, ikut Shema. Yes, all the middle school, high school, go with Shema. Kalau ada di lantai 2 yang anak-anak kecil, bisa ke Sunday School. Ya silakan, ada yang punya baby silakan ke Sunday School. Mau baby kayak sampai kelas berapa tuh? Pokoknya di basement. Ayo all middle schooler, high schoolers yang mau ke Sunday School juga boleh ke bawah. Yes. Alright. Thank you. Yes. Siap dengan announcement pada pagi hari ini. Anda boleh buka buletinnya, ada yang penting banget dari buletin ini. Baptis selam untuk Anda yang belum mengambil keputusan untuk ambil baptisan selam, akan diadakan pada bulan Februari depan. Ya, Anda baca tanggal 17 Februari jam 10 pagi kita akan ketemu di 13 sama Tasker. Kita akan mulai di 13 Tasker di gereja St. John. Di sana ada tempat baptisannya dan Anda bisa baca apa yang harus Anda bawa. Jam 10 kita kumpul dulu, kita akan ikutin kelas. Setelah kelas kita akan langsung melakukan baptisan di sana. Oke? So daftar sama saya, hubungin saya. Anda bisa SMS saya untuk bisa mengikuti baptisan. Lalu yang paling penting juga untuk Anda yang masih memegang paspor Indonesia atau Anda punya KTP Indonesia, Anda berhak untuk ikut pemilu. Iya. Karena hak suara Anda akan menentukan Indonesia 5 tahun ke depan. It's very important to vote for the better Indonesia. Oke? Tanggal 6 Februari akan dilaksanakan di St. Thomas Aquinas. Nah, pertanyaannya begini nih, banyak orang bertanya sama saya, gimana nih kalau saya belum dapat amplop suara? Gimana nih kalau saya udah punya, saya udah kasih alamat saya cuman belum dikirim-kirimin duit dan segala macam. Nah, nanti saya akan bikin videonya, akan saya keluarkan gitu ya. Tapi intinya begini, kalau Anda punya KTP Indonesia yang masih berlaku ya, bukan udah mati 20 tahun yang lalu gitu loh ya. Dan masih ada paspor Indonesia yang masih hidup ya, Anda bisa datang, ini kan dari jam 9 sampai jam 7 malam. Anda boleh datang jam 5, jam 4 sore. Jangan datang dari pagi. Jam 4, jam 5 sore Anda daftar. Bilang, saya nggak dapat suara-suara, tapi saya mau vote. Anda datang jam 4, jam 5 akan didaftarin. Kenapa?
Karena nanti 1 jam sebelum akan dibuka untuk sisa suara. Jadi misalnya ada orang-orang Aldo Siahaan punya hak suara tapi nggak datang vote, coret. Nah itu dikasih ke orang lain. Misalnya sisa suaranya ada 200 atau 300 orang. Nah 200 orang yang mendaftar jam 4 sore itu yang boleh berhak untuk coblos. Gitu. Tapi nanti akan saya buat videonya. Yang penting dicatat tanggal 6 Februari. Ya. Oh ya, nggak ada petek kotak di situ, nggak ada. Jadi di situ cuma nyoblos doang. Nanti kalau mau petek kotak bawa sendiri. Ya. Nah terus itu yang nggak kalah pentingnya juga, pilih pemimpin yang tepat. Nah tuh harus pada repot nih. Pemilihan yang mana nih? Yang mana nih? Nah saya nggak mau bicara politik di sini ya. Tapi pilih pemimpin yang kurus. Ya. Saya nggak bicara politik. Saya nggak mau politik. Saya yang kurus pakai baju hijau kotak-kotak. Ya pokoknya gitu. Pokoknya saya nggak bicara politik loh. Saya cuma bilang pilih yang lu saya bilang rambut putih, saya bilang yang kurus. Oke, pokoknya gitu. Nanti interpretasinya sendiri-sendiri. Again, saya nggak mau ngomongin politik di sini. Dan saya nggak boleh endorse seseorang, nggak boleh. Itu nggak benar. Yang penting pilihan mana, gimana? Tuh, yang kurus. Oke, itu pilihan Anda loh. Saya nggak ikut-ikutan. Nanti saya disu, saya disuruh nggak mau. Anyway, mari kita ucapkan selamat datang untuk Anda yang baru pertama kali datang di Philadelphia Praise Center. Welcome. Kalau Anda baru pertama kali datang ke Philadelphia, mungkin baru 1 bulan, beberapa minggu. Di Philadelphia ini ada 12 gereja Indonesia, 1 masjid, Anda boleh explore. Yes. Terus juga boleh explore ini masjid, masa nggak boleh? Mampir boleh, setiap 1 malam mereka ketemuannya. Tapi kalau Anda mau bertumbuh bersama-sama dengan kami di gereja Philadelphia Praise Center, we welcome you. Welcome. Yes. Bulan ini kita masih bicara tentang the roadmap in our journey in 2024. Peta perjalanan kita. Minggu pertama kita bicara tentang pentingnya kita mengontrol pikiran. Minggu kedua kita bicara pentingnya di dalam kita mengambil keputusan yang benar. Minggu lalu firman Tuhan begini bilang ya Pak, mendekatlah kepadaku maka aku akan mendekat kepadamu. Bicara tentang apa? Kedekatan dengan Tuhan. Nah, minggu ini kita akan berbicara dengan tema yang berbeda. Tapi sebelum saya masuk di dalam firman Tuhan, saya cuma mau kasih tahu bulan Februari depan, next month, minggu keempat terakhir di bulan Februari, kita sama-sama akan celebrate anniversary of our church Philadelphia Praise Center. Jadi santai aja, nggak usah wow. Berkat kemurahan Tuhan semuanya berjalan sampai 19 tahun. Anyway, mari kita sambut Pastor Jacob Wibowo yang akan bicara untuk kita bagi-bagi. Kita akan menyoblos, ada fotonya? Nggak usah fotonya, orangnya ada di sini, kita coblos. Amin, saudara. Gara-gara pencoblos ada di sini ngomong apa? Oh ya, ulang tahunnya di gedung mana? Oh, kalau mau pinjam boleh. Oke, mari saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin, saudara. Pagi hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Kita masih belajar dengan tema kita yaitu tentang roadmap for the new year. Perjalanan kita di tahun 2024. Ya. Pagi ini saya masih mau ingetin lagi tadi Om Aldo dari minggu yang pertama di bulan Januari ini kita memasuki tahun yang baru. Pastor Aldo bilang roadmap kita ke depan ke tahun 2024. Yang pertama tadi kita tentang cara pikir. Yang kedua tentang bagaimana cara kita mengambil keputusan. Yang ketiga minggu lalu cara bagaimana kedekatan kita dengan Tuhan dengan orang-orang di sekitar kita. Nah minggu keempat ini saudara ya, minggu terakhir tema kita ini kita mau belajar tentang bagaimana kita mengatasi permasalahan. Kita percaya 2024 ini tahun yang bukan tahun yang gampang katanya ya. Tambah tahun bukan tahun yang lebih gampang. Tambah tahun
bukan tahun yang lebih enak buat kita semua. Betul? Ada orang bilang, "Bu ya, pendeta itu jangan nakut-nakutin." Bukan nakut-nakutin, saudara. Tapi firman Tuhan bilang hari-hari ini semakin apa, saudara? Jahat. Jadi hari-hari kita ke depan ini menjadi hari-hari yang semakin jahat. Jadi akan ada kesulitan nggak buat kita? Pasti. Betul, saudara? Anak Tuhan pasti mengalami kesulitan? Pasti. Ya, orang yang cinta Tuhan itu akan mengalami permasalahan? Pasti. Bahwa Tuhan nggak pernah janji kalau kita akan hidupnya seperti jalan tol. Ya. Tek. Nah, di sini beda. Di Indonesia itu orang kan tek. Wah, masuk jalan tol. Di Indonesia itu baru nyata. Penggenapan Alkitab di Indonesia masuk jalan tol tetap macet. Ya, Indonesia itu lebih kepada Tuhan itu lebih nyata. Ya. Waduh, saudara Tuhan. Nah, seperti Pastor Aldo katakan bahwa kita perlu siapkan. Saya itu mengingat ya saudara ya, memasuki dulu-dulu waktu saya masih di Indonesia gitu ya, nggak pernah dengar, hampir jarang dengar kalau tahun depan, tahun yang akan susah, tahun yang akan kayaknya seingat saya tuh beda. Masuk tahun 2000, kalau saudara ingat tahun 2000 itu orang geger betul saudara, Y2K, wah Y2K. Orang yang nggak tahu Y2K udah sombong asal ngomong saudara ya, oh iya Y2K. Wah itu bahaya itu, akan ada terjadi riset besar-besaran di dalam teknologi, di dalam sistem-sistem pemerintahan. Saya sudah di sini loh, saudara tahu. Tahun 2000 tahun 1999 mau masuk di tahun 2000, malam itu bersama mama saya lihat-lihatan ini yang mau diriset apa ya, riset. Yo ternyata Januari 1 tahun 2000 yo podoai saudara ya, sama aja kita masih melek, masih makan rawon saudara ya, McDonald masih ada di situ ya saudara, pesawat masih terbang, katanya kan pesawat tak bisa terbang, oh ini komputer riset semuanya berubah, iya. Tapi ternyata enggak. Kita Tuhan Yesus bilang, iya akan menjadi lebih jahat, tapi kita enggak boleh takut kata saudara. Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini, saudara, dunia akan semakin susah, tapi kita enggak boleh takut. Ya. Tuhan bilang jangan takut. Yesaya 41 ayat 10 berkata seperti ini. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan aku akan menolong. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan, saudara. Jadi Tuhan mengizinkan apapun terjadi, tapi Tuhan bilang, ojo lebih. Jangan takut, ya. Tuhan bilang, jangan takut. Pokoknya kamu akan aku tuntun. Pokoknya aku akan menyertai engkau. Pokoknya aku akan membimbingmu dan memberikan kemenangan. Jadi ujung-ujungnya itu menang kalau kita berjalan bersama Tuhan. Ya. Nah, pada hari ini pagi ini, saudara, saya mau kita belajar untuk kita bagaimana nih kita 2024 nggak akan menjadi lebih gampang, saudara ya. Orang di sana sini berkata bahwa 2024 akan menjadi tahun yang penuh PHK. Minggu lalu kita ada care group, salah satu dari teman care group kita kesaksian, saudara, dia bekerja di satu bank besar di Amerika ini, dan dia bilang tahun lalu sudah ada pemecatan, tahun depan ini akan ada pemecatan yang lebih besar lagi. Kalau saudara lihat juga di berita-berita itu, tidak di Amerika, tidak di Indonesia, akan mengadakan pemecatan lebih lagi. Ya, katanya perang akan lebih panas lagi. Ya, akan ada yang namanya perang dunia ketiga. Kalau kita ngikutin terus, sudah ngikutin dunia, kita bisa sutrisno. Ya, saudara ya, mau ini takut, mau itu takut, mau bisnis jadi takut, mau kerja, aduh besok aja lah Tuhan mau datang ya, mau nikah, ya besok besok aja kita nikahnya ya, Tuhan mau datang. Tuhan tidak datang. Bukan itu maksudnya, pernah nggak terjadi, hidup masih terus harus dijalani, kita jadi juga. Ya saudara, karena kita lebih mengandalkan kenyataan itu daripada mengandalkan Tuhan. Nah, pagi hari ini saya mau kita belajar sama-sama dari kisah di Alkitab. Seorang raja yang hebat, seorang raja yang sangat diurapi Tuhan, tapi dia mengalami masalah juga. Dan pagi hari ini kita mau lihat bagaimana seorang raja ini menghadapi permasalahan.
Dan biar di tahun 2024 ini kita juga bisa meniru dia, karena dia mengalami kemenangan dalam kehidupannya. Amin saudara. Mari buka 2 Tawari 1 sampai 12. 2 Tawari 1 sampai 12. Saya akan bacakan, saudara boleh simak. Kanan kiri saling lihat. Kalau ada yang matanya nutup boleh ditutup, saudara ya. Boleh digambar, di sini dicubit ya, digambar, karena supaya saudara menghargai namanya firman Tuhan. Betul saudara? Firman Tuhan jangan disamakan seperti cerita sebelum tidur. Itu kebanyakan soalnya selalu kayak gitu. Begitu firman Tuhan, pembacaan firman Tuhan berkata, langsung mati. Ya saudara? Karena nular saudara, ngantuk itu menular. Jadi saudara lihat kanan kiri, gampar langsung. Ya. Kalau digampar, jangan balas. Kata firman Tuhan, digambar kaki kiri, kasih pipi kanan. Amin? Setuju? Yuk kita baca firman Tuhan. Firman Tuhan 2 Tawari 20 ayat 1 sampai 12 berkata, judulnya akhir pemerintahan Yosafat. Setelah itu, Bani Moab dan Bani Ammon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meuni. Datanglah orang memberitahukan kepada Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang Tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yaitu En-Gedi. 3. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. 4. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan dari Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaat Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru. 6. Dan berkata, ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah ya di dalam surga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. 7. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham, sahabat-Mu itu, untuk selama-lamanya? Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagi-Mu tempat kudus untuk nama-Mu. Kata mereka, bila suatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar, kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapan-Mu, karena nama-Mu tinggal di dalam rumah ini. Dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami. 10. Sekarang lihatlah Bani Ammon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir ini, ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, Engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. 11. Lihatlah, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah Engkau wariskan kepada kami. 12 terakhir, ya Allah kami, tidakkah Engkau akan membantu mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepada-Mu. Di sini diceritakan tadi, Raja Yosafat tahu-tahu mungkin lagi bangun pagi langsung kamarnya kedua, dak. Raja, ada 2 kekuatan besar, 2 kerajaan yang menyerang kita. Ya saudara, dari ayat yang ketiga dikatakan Raja Yosafat takut. Tapi kalau saudara baca terus, ini kisah yang luar biasa. Nanti saudara baca di rumah sebagai perenungan kita tahun 2024. Raja Yosafat ini diserang 2 kekuatan yang besar, 2 masalah yang besar sekaligus, tapi dia mendapatkan kemenangan. Kemenangannya lucu saudara, dia nggak berperang. Biasanya kan melawan perang. Ini enggak, Tuhan bilang, kamu tenang aja, kamu akan melihat kemenangan. Musuhnya 2 itu datang, malah perang sendiri juga, saling bunuh sendiri. Akhirnya Yosafat dapat semua barang-barang jarahan, saudara ya. Dia cuma nonton, kayak kita nonton di TV film perang, saudara ya. Mereka perang sendiri dan menang Yosafat, saudara. Nah, tapi apa yang terjadi sebelum mendapatkan kemenangan? Kita semua pasti mau dong. Tiap kali ada masalah, endingnya menang bersama Tuhan. Amin, kemenangan, amin ya. Tapi jalannya mau nggak sih? Nggak mau. Kalau bisa jangan.
Ya, saudara, kalau bisa ada kesulitan, jangan ojo. Jangan, karena suruh kita melewati semua itu sepertinya ngeri. Raja Yosafat aja takut. Raja Yosafat itu raja yang hebat, raja yang luar biasa, pasti punya jenderal-jenderal yang hebat. Amin. Punya ahli-ahli perang yang hebat. Amin, saudara. Kalau dia seorang raja, begitu ada permasalahan, ada serangan datang, yang kita lakukan kalau kita seorang raja, saya seorang raja, saya panggil jenderal-jenderalnya. Kumpul. Ini piye? Maunya apa ini kita? Persiapannya bagaimana? Betul saudara? Tapi Raja Yosafat di ayat ketiga berkata bahwa Raja Yosafat pertama kali setelah mendengar bahwa ada serangan, dia takut. Yes, takut manusiawi. Kita selama hidup di dalam daging. Saudara jangan bilang, aku ini hina sekali. Tiap kali takut. Gak apa-apa, ya. Takut boleh ya. Raja Yosafat takut. Raja Daud takut. Ya, Tuhan Yesus takut sampai pecah semua, sampai meneteskan darah, keringat darah. Boleh takut. Tapi yang jadi salah adalah respon kita setelah takut itu apa yang menjadi menentukan kita. Respon kita setelah takut itu apa? Raja Yosafat setelah dia takut, kata firman Tuhan ayat yang ketiga berkata, dia takut, tapi setelah itu dia, ayat yang ketiga boleh dibuka nih. Oh belum, kebablasan ini. Oke, aku bacain aja. Setelah ini, ayat yang ketiga, Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk cari Tuhan. Ini penting, saudara. Raja Yosafat diserang dua masalah yang besar. Yes, takut, tapi setelah takut, dia mencari Tuhan. Respon kita ini yang memperbolehkan kita takut atau enggak. Takut. Atau kita kena masalah, kita ada sakit penyakit, Tuhan dokter bilang, "Woi, hidupmu tinggal 6 bulan." Ya, kayak kakak saya, hidupmu tinggal 2 tahun paling top dah. Takut nggak? Terang. Sudah dengar firman Tuhan puluhan tahun dengar firman Tuhan, saudara ya. Tapi langsung rasanya kebelet kencing, pantatnya gatel ya saudara ya. Mau duduk salah, hatinya deg-degan. Itu yang saya alami, saudara. Saya belum pernah mengalami ketakutan setakut itu, saudara. Tapi masalahnya adalah setelah takut itu loh, saudara. Kita mau kemana? Raja Yosafat bilang setelah takut dia datang sama Tuhan. Setelah takut Raja Yosafat gak datang kepada manusia, gak datang kepada kepintaran dia. Harus begini, harus begitu. Ya, kita biasa kalau dengan bangganya kita bilang, wah aku kena masalah. Setelah kena masalah aku langsung tahu. Harus kanan, harus kiri, langsung telepon sana, telepon sini. Betul saudara? Raja Yosafat juga begitu kena masalah. Ada masalah yang dia lakukan pertama kali adalah cari Tuhan. Ini hal yang pertama yang kita mau ingat, yang kita mau pegang di tahun 2024. Masalah akan datang, pasti datang. Ya, saudara pasti akan mengalami kesulitan. Saya jamin, pasti. Saya mengalami kesulitan, pasti. Pengatur pasti, gereja PBC pasti. Tapi kita, yuk mau diingetin untuk cari Tuhan. Pada saat kesulitan datang, kita mau cari Tuhan. Seringkali saat masalah datang itu kurang ajarnya masalah itu kok ya gak punya WA ya, gak punya SMS, gak punya nomor telepon. Jadi kalau datang itu begitu kita buka mata dia langsung dobrak kehidupan kita. Ya, saudara ya. Mbok iya telepon sih, gitu kan? Woro-woro. Kasihlah SMS at least gitu ya. Aku mau datang 2 minggu lagi. Jadi kita siap-siap, saudara ya. Ya kan, masalah datang coba langsung masuk ke kehidupan kita. Kita baru kaget masalah satu datang, yang satunya lagi masuk juga, saudara ya. Ya seringkali kan gitu. Kita punya masalah, satu belum selesai dihadapi, yang satu wes datang lagi, saudara. Betul, saudara? Pernah kan? Satu masalah datang, yang satu belum selesai, yang satu datang lagi. Belum selesai lagi, yang satu sudah datang lagi. Saya pernah saksikan di sini, saya punya teman ini orangnya simpel, orangnya taat di atas khotbah,
seperti saya di atas mimbar yang kelihatannya wah pelayan Tuhan di situ. Enggak, saudara. Seorang ibu-ibu yang sangat simpel sekali, saudara. Sendirian, single mother. Satu kali rumahnya kebakaran. Ya, rumahnya kebakaran. Setelah kebakaran belum selesai, masih dalam dia mengungsi tempat lain. Ada orang ngesu karena kepleset depan rumahnya, saudara. Ya, jatuh. Baru kepleset berapa lama? Gak lama lain dia kan tinggal di rumah mengungsi dulu ya, saudara. Datang ke rumahnya, tahu-tahu basementnya banjir semua, saudara. Airnya jebol, saudara. Sebagai anak-anak Tuhan seringkali kita langsung dosa kan ibu, apa dosa banyak dosanya, ya toh? Wah, kalau itu banyak dosa kau itu, ya. Ibu-ibu ini saya lihat aja mau nelen ludahnya susah, saya. Saya tuh mau lihat kehidupan dia tuh susah, tapi dia ngomong apa, saya? Saya bilang, aduh, tante, saya mau ngomong apa bingung, saya tuh bilang, kuat ada Tuhan pasti. Dia ngomong, oh pasti. Kita yang penting itu ya, kalau ada masalah cari Tuhan pasti Tuhan kasih kekuatan. Karena di dalam mencari Tuhan ada petunjuk, ada mujizat, ada kekuatan. Kami harus cari Tuhan. Saya bingung ini rumah yang kebakaran, rumah siapa? Ya saudara yang lagi bisu juga siapa? Kok malah saya yang di? Tapi luar biasa, saudara. Seorang yang simpel ini mengajarkan pelajaran iman yang luar biasa. Ya, pelayan Tuhan ini saya ingatin, jangan sok sudah jadi pelayan Tuhan ya. Kalau ada orang kenapa-napa sakit, coba lihat kehidupan. Wah, dosa apa yang kamu sudah berbuat? Yes, ya, saudara ya. Ya, seringkali kan jadi ini kotek-kotek ini ya. Om Hani, Om ini kok yang baru belum datang ini. Goyang terus dulu. Minggu depan pasti datang. Saudara, ya, saudara, kita sebagai anak Tuhan sering kali kalau ada masalah datang, ya, saya sendiri pikiran langsung kemana-mana. Harus ngapain? Harus bagaimana? Ya, saking tegangnya. Begitu ada masalah, bukannya langsung cari Tuhan, tapi cari baju hijau kotak-kotak, ya. Baju hijau kotak-kotak ini korban pertama yang akan kita korbankan, saudara. Ya, kalau ada masalah langsung Pak Pendeta, saya begini. Betul, saudara? Istri saya hamil, Pak. Ya, nah, Pak Pendeta, saya. Ya. Jadi seringkali kita ada masalah, kita carinya manusia. Ya. Seringkali kita ada masalah, otak kita kemana-mana. Harus ngapain? Ya. Pelajaran sekolah saya kasih tahu kalau ada masalah ini harus begini, harus begitu. Wah, saya ada duit, saya bisa langsung ini, saya mau itu. Betul kan? Mungkin saudara bilang itu bukan saya. Kalau saya ada masalah langsung cari Tuhan. Tapi cari Tuhan buat apa, saudara? Buat ngamuk sama Tuhan. Ngamuk itu marah-marah sama Tuhan. Saya ngalamin, saudara. Saya ngalamin sendiri. Kalau ada masalah, apalagi kalau kita yang udah para pelayan Tuhan, dengarkan hal ini ya, sama-sama kita belajar ya. Satu kali kalau kita semua ada masalah, para WL, para donatur gereja nggak ada di gereja. Ini cuma dari surga. Amin. Orang-orang yang sudah lakuin banyak sama Tuhan, ini yang paling bahaya. Pada saat masalah datang, periksa hati kecilmu. Seringkali kita datang sama Tuhan, dia datang sama Tuhan, tapi dengan dongkol. Dengan dongkol berpikir apa? Beneran Tuhan, ya? Yakin ini? Kok bisa kejadian sama saya? Loh. Minggu lalu saya baru khotbah di gereja. Saya nggak pernah doa malam hari Senin.
Saya sudah kasih perpuluhan, bahkan mungkin perpuluhannya paling akeh di gereja. Pastor Aldo anaknya bisa sekolah, siapa yang bayarin Tuhan? Ya, Jacob anaknya itu 2 lagi, bisa sekolah, siapa yang bayarin? Ya kita sendiri ya, ya perasaan cuma kita sendiri ya. Nah, kasih jajan, uang pelicin terus sama Om Aldo ya, supaya doa-doanya dijawab Tuhan, kasih uang pelicin. Sering kali gitu loh saudara. Saya pernah cerita di sini dulu saudara jangan ketawain ya saudara ya. Dulu saya sudah melayani Tuhan, main musik, sudah khotbah juga sudah saudara ya. Seumur hidup saya nggak pernah yang ngalamin sakit gigi ya. Sakit gigi itu kata lagu zaman lebih baik sakit hati ya daripada sakit gigi ya. Benar saudara. Baru sakit gigi aja malam-malam itu saudara. Pada saat sakitnya datang saudara. Wah, saya bisa gambarin diri saya sendiri saudara. Karena sakit saya gambarin cepat saya pikir akan sembuh. Gak sembuh saya bisa ngomong sama Tuhan. Tuhan ini gimana ini? Beneran ini? Tuhan masa gak mampu sih? Beresin ini gak mampu. Tuhan jadi kayak pembantu. Ya, baru sakit gigi ya. Tapi itu dulu saya. Dulu. Sekarang lebih parah. Enggak, zaman dulu ya. Zaman dulu. Jadi kita sebagai pelayan Tuhan, kita seringkali nggak sadar hal-hal yang seperti itu kita lakukan. Ya, seringkali kita masalah, kita datang bukannya merendahkan hati di hadapan Tuhan, ampuni aku Tuhan, tolong aku. Tapi kita marah. Yuk pagi hari ini kita berdoa. Ya saudara ya, kita ingat tahun 2024 di awal tahun ini biar kita diingetin. Tiap kali kita mau ada masalah, mau marah sama Tuhan, mau mengandalkan diri sendiri, kita ingat, oh minggu terakhir tahun 2024 bulan Januari diingatkan dalam firman Tuhan untuk cari Tuhan. Ya, bukan cari manusia, saudara ya, cari Tuhan. Jadi Alkitab pun menceritakan sebuah kisah. Ayo, namanya. Sudah pasti pernah dengar. Ini cerita yang sangat terkenal. Ayub 1 pasal 1 ayat 1 berkata apa? Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu apa sih? Saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayo, mengalami masalah kan? Mengalami. Berat apa enggak? Berat, super berat. Padahal Alkitab loh yang tulis Ayub itu orang saleh dan jujur. Kadang-kadang kita udah sombong. Aku ini orang baik loh. Ya itu kok berani kayak gitu ya sama aku ya. Aku ini sudah ini, aku itu. Ya baik yang ngomong cuma engkau dan keluargamu saja. Ya sudah. Ini Alkitab mencatat Ayub itu orang saleh dan jujur. Aja diizinkan Tuhan untuk mengalami permasalahan. Siapa kita? Ya. Jadi kalau masalah datang, tenang aja. Kalau masalah datang, tenang, jangan takut saja. Ya, Ayub 1 hari anaknya mati. 1 hari harta habis, ya, anaknya mati. Kena kusta, istri meninggalkan itu pada sudah paket lengkap, paket yang sangat lengkap penderitaannya. Tapi Ayub 1:20, 21 berkata seperti ini. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Mengoyak jubah dan mencukur kepala. Kalau di dalam firman Tuhan di dalam Alkitab itu tanda perkabungan, tanda dia benar-benar berkabung, minta ampun sama Tuhan. Kemudian sujudlah ia dan menyembah Tuhan. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ayo, setelah permasalahan itu datang, bujangnya dia datang, bos, aduh anakmu mati. Bos, ternakmu diambil
semua dibunuhin. Kalau dia kena kusta. Dan apa yang terjadi setelah itu? Diceritakan Ayub datang berkabung di hadapan Tuhan. Datang menyembah Tuhan. Jadi saat masalah datang, Ayub langsung datang kepada Tuhan. Dan kita semua tahu Ayub dipulihkan. Ya, dia pernah jadi orang kaya. Setelah dipulihkan, lebih kaya. Dia sakit, dia disembuhkan. Dia kehilangan anak-anaknya. Alkitab bilang apa? Dikasih anak-anak yang lebih cantik, lebih ganteng. Kekayaannya yang dulu, ini 2 kali lebih banyak, berlipat daripada kekayaan sebelumnya. Istrinya balik. Karena dia istrinya baru. Ayo. Ya, itu kalau kita lah ya saudara ya. Tuhan berkami semua termasuk istri. Aduh, ya saudara. Jadi Ayub ini menjadi contoh buat kita. Betapa kita kalau ada masalah datang kepada Tuhan, pemulihannya luar biasa. Ya, orang benar mengalami masalah. Ya, orang cinta Tuhan mengalami masalah. Tapi masalahnya adalah saat orang benar mengalami masalah dan dia datang kepada Tuhan, masalah itu akan membawa kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Saudara orang mengasihi Tuhan? Yang mengasihi Tuhan angkat tanganmu. Siap hari ini menerima masalah baru dari Tuhan? Siap? Amin. Kalau siap, ada siap. Ya, kalau saudara siap. Ada pesan firman Tuhan Roma 8 ayat 28. Saudara baca boleh? 1, 2, 3. Saudara semua orang yang mengasihi Tuhan. Saudara semua orang yang terpanggil sama Tuhan untuk berada di tempat ini menjadi anak-anak Tuhan. Jadi semua yang saudara alami, semua segala sesuatu, mau ditinggal istri, ditinggal suami, mau mengalami sakit penyakit, mau bangkrut, apapun itu membawa kebaikan. Amin saudara. Amin. Saya percaya saudara, orang yang mengasihi Tuhan, bedanya kalau masalah yang datang itu akan bikin kita lebih tinggi terbang bersama Tuhan, melihat hal-hal yang lebih indah lagi bersama Tuhan. Ya, jadi orang yang mengasihi Tuhan itu selalu ada jalan keluar. Saat kita nggak tahu harus ngapain, Tuhan kasih hikmat, lakukan ini. Saat kita bilang Tuhan aku nggak kuat lagi, Raja Yosafat bilang Tuhan aku nggak tahu lagi apa yang ayat 12 tadi ya. Aku nggak tahu apa yang harus aku lakukan. Seorang raja hebat sampai bilang aku nggak ngerti lagi mau ngapain itu Tuhan. Tuhan yang turun tangan. Kalau kita nggak kuat lagi, Tuhan kasih kekuatan. Nggak ada lagi jalan keluar dalam keuangan, dalam kehidupan berumah tangga. Kayaknya udah pura-pura nggak jelas istri kemana, anak kemana. Tuhan akan kasih jalan keluar. Amin saudara. Tuhan itu 24 kesulitan apapun, Tuhan pasti kasih jalan keluar. Ya, saudara, Alkitab mencatat orang yang dulunya dipilih Tuhan, namanya Samson. Samson katanya dia Benyamin saudara. Samson pedang yang katanya rambutnya panjang. Itu dia. Samson itu dari kandungan sudah dipilih sama Tuhan. Iya. Tapi tiap kali ada masalah, ngapain dia? Gak pernah datang sama Tuhan. Dia selalu tiap kali ada masalah show off kekuatannya dia, jadi utamakan. Ya, ada cewek cantik, ya kan? Cetak, ya, cewek cantik, nggak peduli cewek beriman nggak beriman, sikat semua, katanya dia kan? Akhirnya saudara ada masalah, jatuh masalah, aku kuat, aku hebat, sampai matanya dicungkil, dijadikan lelucon badut sama musuhnya saudara ya. Walaupun at the end dia datang kepada Tuhan, dia bilang Tuhan kasih satu kali lagi, satu kekuatan balikin sekali lagi, supaya aku bisa kalahin semua. Dan Tuhan kasih saudara. Pada saat dia enggak datang kepada Tuhan,
hancur sampai hancur dia jadi narapidana. Dan pada saat satu kali aja dia jalan sama Tuhan, Tuhan pulihkan dia bisa membunuh orang yang lebih dari dia pernah bunuh. Musuhnya kalah terus. Saul raja yang hebat. Awalnya mencari Tuhan, tapi akhirnya dia kalau ada masalah cari siapa sudah satu manusia, cari dukun. Akhir hidupnya apa? Mati bunuh diri. Tapi Daud, Daud ini gudang masalah, saudara. Hidupnya naik, Tuhan bawa turun lagi, ya. Bawa naik lagi, Tuhan bawa turun lagi. Bawa naik lagi, cocok persis sama kita, saudara. Daud itu hidup naik turun, yes. Hidup nakal, ya. Bapak-bapak, Daud itu mata keranjang. Ya, Daud itu ganteng kayak kita semua, ya, saudara. Daud itu jago main musik kayak Koko Ryan. Oh, ya, saudara ya, para pemusik. Tapi hidupnya tiap kali ada masalah, dia selalu Tuhan. Tiap kali ada masalah dia Tuhan, balik sama Tuhan lagi. Dan akhirnya Tuhan selalu bikin hal-hal yang spektakuler dalam kehidupan kita. Sampai akhir matinya dia di dalam kemuliaan, saudara. Dia di tempat tidur matinya, dikelilingin oleh dayang-dayangnya. Ya zaman itu, zaman sekarang saudara di atas kasur rumah sakit, istri pertama, istri kedua. Ya saudara, jangan saudara ya, ini tidak relevan. Saudara. Jadi saudara, bagaimana pertanyaannya dengan kita? Selama ini 2023 kita menerima masalah datang, sudah belum kita mencari Tuhan? 2023 bolehlah kita nggak menerima pada saat kita ada masalah datang nggak datang kepada Tuhan, oke. Tapi 2024 yuk, pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan supaya kita kalau ada masalah datang kepada Tuhan, bukan mengandalkan kepintaran kita, uang kita. Jangan mengandalkan Pastor Aldo terus, capek dia, kasihan saudara ya. Kasih dia waktu buat sama keluarganya saudara. Kocok digangguin terus ya, yang keras kasihan saudara ya. Jadi saudara kalau ada masalah, ayo datang kepada Tuhan. Kalau ada masalah, saudara boleh minta Tuhan. Kalau saudara mau lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan, orang yang ngandelin Tuhan itu, firman Tuhan berkata seperti ini. Yuk, kita baca Yeremia 17 ayat 5 saudara. Sampai 8 berkata seperti ini saudara. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia tidak akan tinggal, dia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Saudara akan tinggal, saudara akan seperti hidup tidak ada orang lain. Saudara akan ditaruh di tempat yang tidak ada orang. Tapi orang, didekatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya di tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam awan kering, yang tidak berhenti menghasilkan buah. Orang yang mengandalkan Tuhan ada masalah nggak, saudara? Ada. Orang yang cinta Tuhan penuh nggak masalahnya? Penuh. Kesulitan akan serang saudara nggak? Tapi firman Tuhan bilang, mereka nggak perlu khawatir. Tuhan bilang mereka akan selalu dipelihara Tuhan. Oh, hidupnya akan penuh dengan air, hidupnya akan berbuah-buah, hidupnya akan penuh pertolongan Tuhan. Amin saudara. Oleh karena kita udah bilang cari Tuhan, cari Tuhan, ya cari Tuhan. Firman Tuhan Matius 6 ayat 33 berkata seperti ini saudara. Tetapi carilah, ini famous banget lah. Sering saudara dengar, tapi sering dengar belum tentu disimpan dalam hati. Pagi hari ini saudara simpan dalam hatimu, ya. Matius 6 ayat 33, 1, 2, 3. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang akan ditambahkan apa ya saudara?
Semua. Yang nggak tahu semua, kabeh. Ya, kabeh. Semua. Mujizat, kesembuhan, pertolongan Tuhan, keuangan, pemulihan keluarga. Ya, saudara ya, semuanya akan ditambahkan oleh Tuhan. Keperluan imigrasi saudara, alah. Cuma imigrasi doang gampang, kayak kering-kering tergantung sama Tuhan. Ya, saudara. Mari saudara, pagi hari ini kita mau satukan hati kita. Kita mau Tuhan, mulai pagi hari ini aku mau cari Tuhan. 2024 penuh masalah, penuh perang. Ya saudara, 2024 akan menjadi gudangnya permasalahan bagi dunia ini. Perang dunia 3 boleh datang? Boleh, gak apa-apa. Kalau firman Tuhan bilang hari-hari ini jahat, apapun boleh terjadi. Tapi pada saat kita mencari Tuhan dan kebenarannya dulu, semua Tuhan akan berikan. Pagi hari ini kalau saudara datang di tempat ini membawa permasalahan enteng, berat, permasalahan banyak, sedikit, apapun masalah saudara, pagi hari ini Tuhan berkata, jangan takut saudara, cari Tuhan saudara. 2024 akan datang dengan penuh ancaman. Firman Tuhan berkata, jangan takut, cari Tuhan saudara. Sekali lagi boleh tuh saudara, saya ajak saudara baca firman Tuhan sebagai penutup ya. Yesaya 41 ayat 10 saudara. Kita baca sama-sama sebagai pegangan kita untuk maju ke tahun 2024. 1, 2, 3. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan menggantungkan, akan menolong. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tepuk tangan buat Tuhan saudara. Kalau saudara mau ditolong Tuhan, terus cari Tuhan. Katakan jangan takut, soalnya kanan kirimu kalau lihat kanan kiri ada yang tidur, langsung kapan bilang jangan takut, cari Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi sama-sama. Pagi hari ini saudara saya berdoa biar firman Tuhan yang sudah ditaburkan pagi hari ini biar menjadi sebuah benih yang baik. Biar benih-benih ini boleh bertumbuh menjadi iman yang teguh di dalam kehidupan kita. 2024 gak menjadi tahun yang gampang. 2024 penuh tantangan. Tapi Tuhan, janji Tuhan selalu ada bersama kita. Selama kita mencari Tuhan, Tuhan akan datang. Tuhan akan menopang kita, membimbing kita. Tuhan akan menolong kita dan memberikan kita kemenangan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi Engkau terus bekerja Roh Kudus. Masuk ke dalam setiap hati kami, kehidupan kami. Lebih dalam lagi bekerja di dalam hati setiap kami, kehidupan kami, keluarga kami, pekerjaan kami. Anak-anak-Mu di sini semua diberkati Tuhan. Kesehatan, sukacita, pemulihan keluarga, damai sejahtera. Kau curahkan di tahun 2024. Kami tahu Tuhan, Engkau bekerja pribadi lepas pribadi. Dunia boleh bergelora, tetapi Engkau bekerja di dalam masing-masing kehidupan kami. Walau 1000 rebah di sebelah kanan kiri kami, tetapi kami hanya menonton saja Tuhan. Karena tangan-Mu, gadamu dan tongkat-Mu itu yang menolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih. Amin. Aku percaya Tuhan-Mu atasku melimpah.
Biar sama-sama berdiri semuanya ya. Selalu mengikutiku, ku puji, ku sembah, aku percaya, aku percaya. Apa yang tak percaya saudaraku? Tetapku atasku melihat. Seringkali pada saat permasalahan datang dan kita mencari Tuhan, seringkali kita nggak ngerti dengan baik. Selain tadi kita bilang kita bisa curhat sama Tuhan, datang sama Tuhan dengan hati, mulut, untuk memuji Tuhan aja. And sometimes you can just praise the Lord, Itu jadi doa-doa kita. and that can be our prayers. Masuk kamar, You know, when you enter a room, cuma naikkan pujian. and we can praise God. Berkatmu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Saat kita naikkan pujian penyembahan, bisa jadi 10 menit, 20 menit, 30 menit, terserah. Saya percaya cara pandang Anda terhadap permasalahan itu menjadi berbeda. Tuhan akan bawa kita untuk melihat permasalahan kita dengan cara pandang Tuhan. Dan situ kunci kemenangan kita semua. Mari akan firman pada pagi hari ini Bapak, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Saudaraku, mari kita siapkan persembahan kita. Anda yang mau bawa persembahan, perpuluhan, doa surat ada di awal tahun, silakan. Dan jangan lupa hubungin saya untuk Anda yang mau ambil bagian di dalam Call me baptisan if you want to atau baptize ada pertanyaan sehubungan dengan Or, pemilu. Mari kita angkat about the election. kanan kita. Let's lift up the envelope in your right hand. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan. It is endless. Tak habis Your love towards us selalu tiap hari, selalu Tuhan. is always new, Lord. Pagi ini And this morning, membawa persembahan kasih kami. bring our offering, Ada yang membawa perpuluhan kami, ada yang bring membawa our doa surat. tithe, bring our first offering. Yang melihat setiap hati You will dan see memberi. each of the hearts that Saudaraku, give. biar Anda memberi dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Give with a grateful heart. Di sini Give tidak ada with nggak ada. Karena with Tuhan a joyful suka heart, orang-orang with yang thanksgiving. memberi terpaksa. we're Tuhan, not aku forcing berdoa anyone to untuk give. mereka And Lord, we also pray for di those dalam pekerjaan mereka, khususnya di dalam pergumulan pekerjaan. Ada yang With belum work. dapat pekerjaan, ada yang kerjaannya cuma 1-2 hari. those who only Tuhan have Yesus kasih 1 or 2 days job. kesabaran, kasih God, kekuatan, dan yang give penting strength Tuhan and patience. buka And jalan. Lord, you open Nah, the itu way. masalahnya jelas. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati. And Jangan the takut, Word of Tuhan God akan says that deal with you. people who rely on God will be blessed. Berdoa untuk teman kami, saudara kami yang sakit, Tuhan. Pray for Biar ada kuasa darah Yesus our friends who are sick. menyembuhkan dan memulihkan. So that Terus kami berdoa buat heal the negeri poor kami Indonesia and for yang akan Indonesia too. melangsungkan pemilu That tanggal will 14 Februari mendatang untuk kami have an yang election tanggal 6 this Februari. February.
Biar Tuhan yang memilihkan pemimpin yang the right leader. yang untuk membawa The correct Indonesia leader that can bring Indonesia lebih baik. to a better place. Saudaraku, mari Brothers kita and sisters, berdoa melepaskan let us- berkat atas kota Let's tempat pray kita. for Philadelphia. Speak blessing over Philadelphia. Speak healing over Philadelphia. Speak restoration over the city of Philadelphia. Oh, haleluya. Increasement. Ada peningkatan perekonomian ada di kota ini. Perkatakan pertobatan atas kota ini. Repentance di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Saudaraku, mari bersama-sama kita berdoa. Let's pray. Doa The Lord's Bapa kami. Prayer. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sesuai, dan ampuni kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah. Dan jangan membawa kami ke pencobaan, tapi lepaskan kami dari jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan angkat kedua tangan. Church of God, lift up your hands. Pulanglah dengan kasih dan damai Tuhan. The peace of God. Tuhan yang mengarahkan wajahnya dan menyinari engkau dengan sinar kemuliaannya. Kuat kuasa Roh Kudus yang menyertai anda saat masuk saat keluar. Tuhan segera membawa segala kekuasaanmu ke kiri dan ke kanan dan apa yang kau kerjakan Tuhan yang buat berhasil. Jadilah keras, jadilah garam, jadilah orang-orang yang hidup dan berbuah lebat dan terus mencari Tuhan. Segala hormat, puji, syukur hanya bagi Yesus Tuhan dan sekarang sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan sama-sama katakan amin. To God be glory. Haleluya.